Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'd. Dalam rangka Milad Umi yang ke-72 tahun ini dengan tema Umi Unggul, menakar potensi, menguatkan inovasi dan mewujudkan kampus Islam yang berkelas dunia, maka izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pencerahan Kalbu, yang dimana ketika segumpal daging menentukan segalanya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu udhkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Ayat ini sangat relevan dengan mata kuliah yang sedang saya jalankan sekarang di Universitas Muslim Indonesia, yaitu mata kuliah pencerahan kalbu di pesantren mahasiswa Darul Mukhlisin pada Lampe Pangkep selama 1 bulan. Yang paling saya notice dari pencerahan kalbu ini bukanlah materi di kelas, melainkan zikir setelah sholat berjamaah yang Masya Allah luar biasa panjang. Sampai-sampai terkadang setelah selesai zikir, punggung dan leher saya akan merasakan sakit karena biasa tak tidur kak dalam keadaan duduk sementara berzikir. Pernah di suatu malam teman saya menoleh kepada saya lalu mengatakan, "Teh, 1 bulan ini begini terus, bisa kayaknya jadi wali Allah deh." Sentak kami berdua pun tertawa. Namun tawa saya berhenti duluan karena saya pikir teman saya ini lulusan pesantren, bukan orang baru soal zikir. Kalau zikir sepanjang ini bisa membuat dia berkomentar begitu, saya bertanya dalam hati, apakah zikir sepanjang ini cuma sekedar rutinitas atau ada hal lain di baliknya? Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dengan salah satu hadis yang dibacakan dosen pembina kami di Padang Lampe, yaitu dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh ini ada segumpal daging yang jika ia baik maka baik pula seluruhnya, dan jika ia buruk maka buruk pula seluruhnya. Ketahuilah, itulah qalbu, hati." Disinilah saya menemukan jawabannya. Ternyata zikir yang panjang pada Lampe bukanlah sekedar rutinitas, melainkan ini adalah cara Umi membantu memperbaiki segumpal daging yang menentukan baik buruknya seluruh diri kami. Maka tidak heran kalau Umi mewajibkan mahasiswanya kepada Lampe. Bahkan seorang dosen pun yang ingin mengajar tetap di Umi, dia harus kepada Lampe terlebih dahulu, karena mungkin merasakan zikir yang panjang di Padang Lampe adalah syarat menjadi bagian dari Umi. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah tema Umi yang ke-72 ini menjadi relevan, sebab Umi menakar potensi kami itu dengan membawa kami kepada Lampe, dengan duduk bertafakkur bersama kalbu sendiri. Karena bagaimana mungkin kita tahu potensi yang Allah titipkan jika belum mengenal isi hati sendiri. Dan dari kalbu yang diperbaiki itulah kunci dari menguatkan inovasi. Sebab inovasi yang lahir dari hati yang kosong hanya akan mendapatkan karya tanpa keberkahan. Dan dari kalbu yang diperbaiki serta inovasi yang berkah itulah kunci dari mewujudkan kampus Islami yang berkelas dunia. Dan itu dibuktikan dengan akreditasi Umi sekarang mendapatkan predikat unggul, dan bahkan Universitas Muslim Indonesia menjadi kampus swasta terbaik di Indonesia Timur versi Webometrics 2026.
Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, 1 bulan di Padang Lampe merasakan zikir itu bukanlah sekedar rutinitas, melainkan itu adalah wujud nyata bagaimana Umi unggul menakar potensi, menguatkan inovasi dan mewujudkan kampus Islami yang berkelas dunia lewat kalbu mahasiswa dan dosennya yang terus dijaga. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa harus ke Padang Lampe dulu baru bisa menjadi bagian dari Umi, jawabannya simpel ji. Karena Umi percaya sebelum mengejar dunia kita harus membersihkan kalbu terlebih dahulu. Jadi para hadirin, mari kita sama-sama menjaga kalbu kita. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.